Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Bu. Sehat semua ya. Baik, kemudian Anda sekalian, mari bersama-sama kita membuka pelajaran ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita berdoa sebelum belajar supaya pembelajaran kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan pelan pimpin doa. Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama berdasarkan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Arlan sudah memimpin doa. Baik, Sama-sama Ibu. Selanjutnya Ibu cek kehadiran. Ketua kelas, ada ketua kelas? Mana ketua kelasnya, Nak? Hadir Bu. Oke, Rendika. Siapa yang tidak hadir, Rendika? Ikut semua atau bagaimana? Ilman Bu. Ya? Ini Bu. Semua. Ikut Ada satu orang Ilman kenan enggak? satu orang siapa? Ilman. Oke, baik. Jadi satu orang tidak hadir ya. Ya, terima kasih ketua kelas. Kemudian yang hadir nanti Ibu kirimkan link daftar hadir di chat kalian di sini ya. Silahkan diisi sebagai salah satu dokumentasi bukti kehadiran kita. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai, saya punya yel-yel dulu. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi, luar biasa. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, saya mulai. Semangat pagi. Pagi. Masih ada yang belum semangat. Oke, saya ulang lagi satu kali. Semangat pagi. Luar biasa. Mantap ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya supaya lebih menambah semangat kalian lagi, kita menyanyikan lagu nasional karena ini bagian dari bagian dari kecintaan kita, rasa nasionalisme kita ya. Siap ya? Ibu putarkan lagunya. Kelihatan di layar kalian lagunya? Iya, Bu. Okay. Iya, Bu. Iya, Bu. Bu. Belum? Udah, Ibu. Oke. Lama-lama. Terima kasih ya. Iya, Bu. Selanjutnya Ibu akan share sebelum saya mulai lebih lanjut. Nih, ada kesepakatan kelas yang harus kita ingat bersama-sama. Masih ingat di pertemuan pertama dulu? Ya? Masih dong? Iya, Bu.
Ingat Ibu. masih baik. Jadi sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat pada pertemuan sebelumnya, Ibu ingatkan ya bahwa Anda semua pada saat pembelajaran tentu harus apa? Memakai baju sekolah. Oke, Baju sekolah, Bu. baju sekolah, betul sekali. Terus apalagi yang kedua itu? Hadir tepat waktu, Ibu. Oke. Apalagi? Merah, Bu. Aktifkan kamera. Terus apalagi? Tekan mikrofon kalau tidak perlu. Oke, mic-nya nanti dibutuhkan baru diaktifkan. Jadi dimatikan saja kalau tidak sedang berbicara. Apalagi, Nak? Aktif, Aktif berbicara, Ibu. Betul sekali, antusias belajar, aktif. Terus yang keempat, yang kelima, yang terakhir adalah Kolaborasi. Ya, jadi berkolaborasi atau berdiskusi, aktif berdiskusi dan mau bekerja sama tanpa memandang siapa dia ya. Karena kita ini ya kita belajar PPKN harus ada toleransi pastinya. Baik, Anda sekalian, jadi kita sudah melewati beberapa tahap pada pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan persepsi ya. Baik, jadi sebagai persepsi, Ibu akan tanyakan, masih diingat pembelajaran pada pertemuan yang lalu? Masih? Ingat, Ibu. Masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan lalu? Kewajiban negara, Ibu. Oke, baik sekali. Nah, yang kita pelajari minggu lalu terkait substansi hak dan kewajiban warga negara ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Ananda bisa lihat ya di layar ya, ada pertanyaan yang akan kalian jawab terkait persepsi kita hari ini. Pertanyaan pertama di situ, pernah tidak melihat anak sekolah mengemis di lampu merah, anak kecil begitu? Nah, selalu ya. Pernah, Ibu. Oke, pernah melihat masyarakat buang sampah di sembarang tempat? Selalu. Oh, selalu. Jangan-jangan kami yang selalu masuk. Selalu. Bilang masyarakat. Oke, Iri ya, terakhir. Ibu. Terakhir, pernah tidak terlambat ke sekolah? Pernah, Ibu. Pernah, Ibu. Pernah, dia bilang sering. Ya, baik ya, terima kasih. Ya, jadi, ini bagian dari suatu pelanggaran. Nah, kaitannya adalah bahwa kalau yang lalu kita sudah tahu yang mana hak, yang mana kewajiban. Nah, hari ini kita akan membahas yang mana pelanggaran terhadap hak warga negara dan sekaligus pengingkaran terhadap hak warga negara tersebut. Ya, jadi seperti yang anak sekolah yang harus mengemis di jalanan, ya. Ya, seperti pada pertanyaan pertama, anak sekolah yang mengemis di jalanan. Berarti ada pelanggaran hak di sini. Hak anak yang harusnya sekolah, tidak sekolah. Kenapa? Karena pemerintah mungkin tidak memberikan pendidikan gratis. Tapi kalau di Goa tidak ya, semua sekolah. Karena kalian sekolahnya gratis. Pertanyaan yang kedua ini terkait juga dengan pengingkaran dari kewajiban warga negara membuang sampah sembarangan. Itu kan kewajiban kita harus menjaga lingkungan, tapi malah mengingkari dengan membuang sampah di sembarang tempat. Ya, apalagi ini yang suka terlambat sekolah, ini betul-betul pengingkaran ini, ya. Tidak.
Ya, Bu. Oke, Ya, Bu. Ya, Bu. betul, iya ya. Nah, baik. Nah, kemudian Ibu lanjut bahwa sebentar kegiatan pembelajaran kita, tentunya kita akan menganalisis ya langkah-langkahnya maksud Ibu ya. Jadi langkah-langkah sebentar itu kita akan ada orientasi kasus, kemudian tugas yang dikerjakan secara kelompok, lalu dilakukan penyelidikan dan presentasi, lalu terakhir evaluasi. Nah, tentunya ada tujuan dari kita pembelajaran hari ini. Nah, kalian bisa lihat di layar kalian apa tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama tentu melalui studi kasus. Jadi sebentar akan Ibu berikan kasus. Kalian, Ananda semua harus mampu menelaah sebenarnya apa faktor penyebab pelanggaran hak warga negara, ya. Kemudian tujuan yang kedua, melalui penyelidikan, Ananda sudah bisa mendiagnosis beberapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya, yang ketiga, dengan kolaborasi, dengan diskusi dan tanya jawab, Ananda bisa menyampaikan argumen, bahkan bisa memecahkan suatu permasalahan untuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, baik. Selanjutnya, setelah kita memahami tujuan pembelajarannya, maka Ananda semua harus termotivasi untuk belajar karena ada manfaatnya. Tentunya manfaatnya adalah supaya kita terhindar dari kasus apa? Pelanggaran kewajiban warga negara. Baik, selanjutnya sebagai pengantar materi, Ibu jelaskan bahwa ada beberapa penyebab kenapa terjadi pelanggaran hak dan kenapa terjadi pengingkaran kewajiban. Yang pertama tentu karena adanya sikap egois. Kita tahu manusia itu punya rasa egoisme. Nah, ini yang tidak boleh yang harus kita hindari sebenarnya ketika berbenturan sama sebuah situasi, maka sikap egois itu harus kita hilangkan, ya. Karena ini menjadi penyebab pelanggaran hak. Seperti tadi membuang sampah, ya. Ya, karena tidak mau jalan jauh-jauh, ya buang saja di tempat yang sembarang. Berarti muncul sikap egois sehingga terjadi pelanggaran kewajiban. Ya, selanjutnya kita lihat kesadaran berbangsa dan bernegara. Seperti yang Ananda lihat mungkin orang yang bersepeda motor tidak menggunakan helm. Nah, itu kesadaran berbangsa dan bernegaranya kurang, tidak membayar pajak, ya. Itu pengingkaran kewajiban dan penyebabnya karena kesadaran yang rendah. Kemudian sikap tidak toleransi, tidak menghargai. Kemudian ada penyalahgunaan kekuasaan, ya, seperti para penegak hukum yang kita biasa lihat di televisi, ada yang disogok, ya. Berarti yang mau disogok itu dia menyalahgunakan kekuasaannya. Kemudian aparat yang tidak tegas, ada kaitannya dengan yang tadi. Kemudian terakhir ada penyalahgunaan teknologi. Nah, ke-6 poin ini merupakan penyebab sehingga kadang terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Paham nah ya? Sampai di sini ada mungkin yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada kita masuk pada kegiatan inti kita, yaitu mengamati sebuah kasus. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Senin pagi mengeluarkan surat edaran tentang kewajiban pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan menghindari penolakan pelayanan pasien. Keterangan pers digelar sebagai tindak lanjut kasus kematian bayi Deborah Simanjorang di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Selain dihadiri Kepala Dinas Kesehatan DKI, Kusmedi Priharto, keterangan pers juga dihadiri Direktur Rumah Sakit Mitra Keluarga yang memang diminta pasca viralnya kasus kematian bayi Deborah. Dinas Kesehatan juga mengancam mencabut rekomendasi perpanjangan izin operasional rumah sakit yang tidak menaati edaran ini. Terkait kasus bayi Deborah, Francisca selaku Direktur Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres mengaku masih menggelar evaluasi. Kami akan melakukan yang namanya audit medik, di mana
pada waktu itu kita bedah dan kita selidiki telah kembali tentang kasus-kasus ini. Langkah Dinas Kesehatan diambil setelah Deborah Simanjorang meninggal dunia Minggu 3 September lalu. Bayi berusia 4 bulan ini meninggal dunia karena diduga terlambat mendapat penanganan medis di ruang Pediatric Intensive Care Unit atau PICU. Orang tua Deborah tidak mampu membayar jumlah minimal dari total uang muka sebesar Rp19.800.000. Bayi mungil ini menghembuskan nafas terakhir setelah sekitar 6 jam berada di unit gawat darurat Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Pak, ini saya udah telepon atasan saya. Menurut beliau nggak boleh kalau 5 juta. Bisa kalau gitu berapa Mbak? Kata suami saya, minimal 11 juta. Ya udah gini aja Mbak, pegang dulu yang 5 juta, nanti siang kita bayar, kita lunasi. Oh nggak bisa Pak, karena sudah kebijakan perusahaan rumah sakit itu minimal 11 juta. Ya Bu, gelap-gelap gini saya mau nyari duit di mana 11 juta. Kisah pilu bayi Deborah sempat luput dari perhatian publik sebelum akhirnya viral di akun Facebook Birgaldo Sinaga. Ungkapan duka dan simpati netizen pun mengalir menyikapi kasus bayi Deborah. Lewat tagar bayi Deborah, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar melalui Twitter Caimin PKB menyayangkan kejadian ini. Caimin juga menilai ada pengabaian sisi kemanusiaan dalam kasus bayi Deborah. Sementara netizen Reinhard Simbolon menilai berulangnya insiden yang menimpa pasien menjadi gambaran rumah sakit masih hanya fokus pada kepentingan bisnis. Pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres melalui pernyataan resmi menyatakan sudah berupaya menyelamatkan nyawa bayi Deborah. Namun kondisi bayi tiba-tiba memburuk saat akan dirujuk ke rumah sakit yang melayani pengguna BPJS. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyesalkan kinerja rumah sakit yang berakhir pada kematian bayi Deborah. Ini adalah bentuk, menurut saya ini adalah diduga bentuk pelayanan yang tidak manusiawi di tengah kondisi anak yang butuh bantuan khusus gitu. Dan bahkan kita lihat dia meninggal gitu ya. Ini kan di luar akal sehat kita gitu untuk melihat kasus ini. Jika terbukti tidak maksimal melayani, Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat sejak awal meminta izin Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dievaluasi kembali. Oke, siapa yang mau berkomentar terkait kasus bayi Deborah tadi? Mengabaikan hak asasi manusia, Ibu. Ya? Mengabaikan hak asasi manusia karena rumah sakit minta 11 juta, Ibu. Ya, terus? Pelanggaran atau pengingkaran? Pengingkaran, Ibu. Siapa Kalau saya yang mengingkari? Rumah sakit, Ibu. Rumah sakit. Jadi sebenarnya betul aralnya. Jadi betul ada pengingkaran. Siapa yang melakukan pengingkaran adalah negara. Dalam hal ini adalah pemerintah pihak rumah sakit. Kemudian ada yang dilanggar haknya. Siapa yang dilanggar haknya? Adalah bayi Pasien. Bayi Deborah. yang meninggal. Bayi Deborah tadi tentu Dia mendapatkan dilanggar haknya. Kenapa dilanggar haknya? Itu hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, bukan hanya anak, hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan perlakuan yang sama, itu sudah jelas ada dalam peraturan perundang-undangan. Sementara tadi kita lihat bahwa bayi Deborah tidak bisa ditangani secara intensif di ruang ICU karena tidak memenuhi dana sebesar 11 juta. Dana yang dia punya cuma 5 juta. Bisa dibayangkan kalau posisi itu ada di kita ya. Jadi betul-betul sangat miris, bayi meregang nyawa, tidak mendapatkan pelayanan dari rumah sakit. Nah, tentu ini bagian dari pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya. Sehingga warga negaranya melanggar haknya sebagai warga negara. Seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan kelompok. Jadi Ibu akan mengorganisasikan Ananda semua dalam beberapa kelompok. Ya, 3 kelompok saja barangkali nak ya. Ya, jadi 3 kelompok ini akan
kamera semua, kameranya diaktifkan nak, enggak kelihatan gambar atau saya yang tidak bisa melihat ya. Rendika, Ilmi, Raffi, yang saya lihat mukanya cuma Feby sama Arlan. Aktif Ji, kamera. Aktif juga kamera. Ibu. Aktif juga, Ibu. Oke, baik. Terima kasih nak. Berarti jaringan ibu yang kurang bagus di sini. Oke, jadi kita masuk pada kegiatan penyelidikan secara berkelompok. Jadi secara berkelompok Ananda lakukan penyelidikan terkait kasus yang telah ibu putar tadi, ya, dan kasus-kasus lain yang terkait dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, di dalam kegiatan kelompok tersebut, Ananda lakukan penyelidikan, kemudian temukan fakta-fakta baru, boleh juga mencari literatur. Literatur itu artinya bahan untuk mendapatkan informasi. Bisa informasi lewat media sosial, bisa lewat dokumen perundang-undangan, kita buka, kita baca kembali yang mana yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi itu namanya Ananda semua mengumpulkan informasi. Jadi Ananda semua kumpulkan informasi dalam penyelidikan kasus tersebut, dan Ibu harap semua anggota kelompok wajib untuk mencatat informasi penting terkait hal-hal yang harus kita ketahui dalam proses penyelidikan tersebut agar melengkapi hasil analisis atau hasil telaah kasus yang kita dapatkan di kelompok masing-masing. Oke, paham nak ya? Iya, Bu. Iya. Barangkali waktunya sudah bisa presentasi? Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Iya. Kalau begitu silakan Ananda untuk memulai presentasi kalau sudah bisa ya. Kita mulai saja secara berurut dari kelompok 1. Ya, Ibu. Ya, silakan. Ingat. Boleh, Bu. Ya. Mulai ini, Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketua kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator saya yaitu Miftah Anggareni. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Nurul Ilmi Zakul. Selanjutnya saya akan mengambil alih ini. Tanpa membuang waktu, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang kasus Bayi Deborah yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mistri Ananda Sofiani dan Muhammad Fadrin. Kepada silakan. Baik, terima kasih moderator. Pada kasus dari video tersebut, Bayi Deborah awalnya sesak nafas. Sebelumnya Deborah batuk-batuk, batuknya berdahak sehingga mereka memutuskan membawa bayinya segera ke rumah sakit mitra keluarga Kalideres. Sesampai di rumah sakit sekitar pukul 3:40 waktu Indonesia Barat, Deborah langsung dibawa ke IGD. Tindakan pertolongan pertama diberikan, bayi Deborah dicek suhu tubuhnya lalu diberikan penguapan untuk mengencerkan dahaknya. Sambil dilakukan pemeriksaan, ayah Deborah Rubianto diminta mengurus administrasi pasien. Pada pukul 4:10 waktu Indonesia Barat, kedua orang tua Deborah dipanggil Dr. Iren. Hasil diagnosa Dr. Iren mengatakan si bayi Deborah harus segera dibawa ke ruang ICU. Kondisinya memburuk, pasien harus dimasukkan segera ke ruang ICU untuk memberikan pertolongan maksimal. Dr. Iren menyarankan segera mengurus ke bagian administrasi. Perumusan masalah kedua, yaitu kasus Bayi Deborah termasuk pelanggaran hak atau kewajiban. Jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami, kasus Bayi Deborah termasuk pelanggaran hak
karena melanggar hak atas kesehatan yaitu hak asasi manusia yang fundamental dan tak ternilai demi terlaksananya hak asasi manusia yang lainnya, serta juga termasuk pengingkaran kewajiban karena rumah sakit tidak memberikan pelayanan kesehatan secara profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arlan Tenggia dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah kasus, yaitu pelanggaran kewajiban negara terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Silakan kepada moderator untuk mengambil tempatnya. Lanjut moderator. Lan, siapa moderatornya Lan? Vira, Ibu. Vira. Jadi Ada di room ini, jangan sampai tidak ada di room ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safira Amalia, selaku moderator dari kelompok 2, kami akan membahas tentang mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Adapun kasus yang akan kami bahas di kelompok kami mengenai pengingkaran kewajiban terhadap anak yang layak untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, kelompok kami akan mempresentasikan beberapa rumusan masalah terkait kasus yang kami bahas. Untuk presentasi saya persilahkan kepada Arlan Tengga. Terima kasih moderator. Ibu, tadi Ibu, ada PowerPoint yang saya minta di malam, Ibu. Boleh saya izin share screen? Oke, kalau begitu saya stop dulu share saya ya. Iya, Bu. Kelihatan, Bu? Iya. Kelihatan share-nya. Pasti kamu tidak lihat. Yang kamu lihat hanya PPT kamu toh. Iya, Bu. Satu di layar aku bilang. Iya, kan motorku bagus. Iya, lanjut saja karena kami melihat apa yang kamu share. Lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mengangkat sebuah kasus, yaitu pelanggaran atau pengingkaran kewajiban negara terhadap hak anak untuk mendapatkan sebuah pendidikan. Sebelum itu, saya perkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari yang terlampir di PowerPoint tersebut ini. Kemudian ini sebuah foto yang memotretkan sebuah anak yang tidak mendapatkan pendidikan, yang mesti mencari nafkah di pinggir jalan. Kami telah merangkum beberapa. Adapun faktor-faktor penyebab kasus tersebut, yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama. Kenapa? Karena putus sekolah, sebab kebanyakan siswa berhenti sekolah karena tidak dapat mampu membiayai sekolahnya atau mesti mencari uang. Selain itu, anak dari kalangan miskin juga sering membantu orang tua mencari uang dan makan. Pemerintah telah merencanakan program pendidikan gratis, namun belum berimplikasi secara maksimal terhadap penurunan jumlah anak putus sekolah. Yang kedua, faktor perhatian orang tua. Rendahnya perhatian orang tua terhadap anak dapat disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga atau rendahnya pendapat orang tua si anak, sehingga perhatian orang tua lebih banyak tercurah pada upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Persentase anak yang tidak dan putus sekolah karena rendahnya kurang perhatian orang tua. Adapun fasilitas tidak memadai. Fasilitas yang belajar yang tersedia di sekolah, misalnya perangkat pembelajaran kurang memadai, buku pelajaran kurang memadai dan sebagainya. Kebutuhan dan fasilitas belajar yang dibutuhkan siswa tidak dapat memenuhi siswa, dapat menyebabkan turunnya minat anak, pada akhirnya menyebabkan putus sekolah. Ini faktor ini banyak terjadi pada sekolah-sekolah di sekitar. Keempat, yaitu faktor kurang minat anak. Rendahnya minat anak dapat disebabkan oleh perhatian orang tua yang kurang.
Jarak antara tempat tinggal dan sekolah sangatlah jauh, fasilitas pelajaran kurang, dan pengaruh lingkungan sekitar. Minat yang kurang dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan, misalnya tingkat pendidikan masyarakat yang begitu rendah diikuti oleh rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Adapun ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak hingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dan teman sekolahnya. Selain itu, peranan lingkungannya. Adapun yang faktor kelima itu faktor lingkungan. Terkait dengan kebiasaan masyarakat di sekitar, rendahnya kesadaran orang tua atau masyarakat akan pentingnya pendidikan, perilaku masyarakat pedesaan dalam menyekolahkan anaknya lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan. Mereka beranggapan tanpa sekolah pun anak-anak mereka bisa hidup sukses, layaknya seperti anak lain yang bersekolah. Oleh karena itu, di desa-desa, jumlah anak yang bersekolah lebih banyak dan mereka dapat hidup layak, maka kondisi seperti itu dijadikan landasan dalam menentukan masa depan anaknya. Pandangan banyak rezeki membuat masyarakat di pedesaan lebih banyak mengarahkan anaknya yang masih sekolah diarahkan untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah. Adapun sekarang juga orang-orang sukses sekarang tidak memilih untuk sekolah, lebih memilihkan hal-hal lain. Yang keenam, faktor lokasi sekolah. Letak sekolah merupakan faktor yang mampu menyebabkan anak putus sekolah. Jarak yang jauh dengan akses yang sulit merupakan hal yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat untuk bisa menyekolahkan anaknya. Alat transportasi yang kurang serta jarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh. Selain itu, dengan akses yang dirasa sulit, keselamatan pun dianggap tidak terjamin. Adapun yang bertanggung jawab atas kasus ini yaitu ada kesalahan orang tua dan juga pemerintah. Orang tua memiliki kesalahan yang dimana letaknya adalah mendidik anaknya bahwa pendidikan tidaklah penting untuk menunjang kehidupan di masa depan. Dan juga pemerintah yang tidak melakukan pemerataan pendidikan Indonesia. Solusi dari kami yang pertama, mengajarkan kepada orang-orang tua siswa untuk betapa pentingnya membiarkan anaknya untuk bersekolah. Terus, tidak menjadikan anaknya sebagai pencari nafkah atau tulang punggung keluarga. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja sebab kasus anak jalanan yang mesti pergi mencari uang dikarenakan orang tua dari anak tersebut menganggur. Oleh karena itu biaya ekonomi keluarga terhambat sehingga anak-anak jalanan tersebut putus sekolah untuk memulihkan ekonomi keluarga. Adapun pemerintah meratakan pendidikan di seluruh pelosok negeri, memberikan beasiswa bagi anak yang kurang mampu untuk bersekolah, meningkatkan kualitas guru. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Moderator, silakan. Ibu, baik, terima kasih. Setelah apa yang dipresentasikan tadi Karena Tengga, saya akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok lain. Kepada kelompok kami. Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Baik. Untuk Saudari Amar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Farid Ahmad Pratama. Saya perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya. Pada hasil dari kelompok 2 tadi, disebutkan bahwa salah satu faktor perhatian orang tua. Pertanyaan saya, mengapa faktor perhatian orang tua begitu penting terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3, saya persilahkan kepada Sucilawati untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih moderator. Saya perwakilan kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Amar. Faktor orang tua
faktor perhatian orang tua sangat penting karena pelajar mungkin besar akan kemungkinan lebih termotivasi untuk mendapatkan nilai sempurna di sekolah, berperilaku lebih baik, dan punya keterampilan sosial jika orang tuanya secara aktif berperan serta mendukung anaknya di sekolah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah jawaban dari kelompok kami sudah benar? Ya, siap. Terima kasih. Iya, terima kasih. Boleh ditutup moderator ya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Tepuk tangan dulu. Ya. Baik. Kemudian kita lanjut pada presentasi kelompok 3. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, yang tidak berbicara sesuai kesepakatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Langsung saja, saya serahkan ke rekan kelompok saya untuk melakukan presentasi kepada Adam Heril dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya pada kali ini. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kesadaran bayar pajak warga masih rendah. Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmani mengatakan bahwa kesadaran warga Indonesia untuk membayar pajak hingga saat ini masih rendah. Hal itu terlihat dari masih minimnya jumlah wajib pajak, baik pribadi maupun perusahaan yang membayar pajak. Seharusnya ada 6 juta perusahaan yang membayar pajak. Sekarang baru 520.000 yang membayar. Sementara wajib pajak pribadi masih 30% yang membayar pajak, kata Fuad saat membuka acara seminar yang diadakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta. Padahal, menurut Fuad, pajak merupakan instrumen yang penting dalam kehidupan bernegara. Seluruh kebutuhan pembangunan negara, baik pembangunan infrastruktur, belanja subsidi, dan kebutuhan belanja pegawai, semuanya dibayar dengan uang pajak. Tapi, sebagian besar masyarakat masih belum paham mengenai keberadaan pajak. Bangsa yang besar dan maju itu sukses dalam perpajakan. Mereka mau urunan, kata Fuad. Jika kesadaran warga dalam membayar pajak sudah terbangun, Fuad optimis tax ratio akan terus tumbuh dan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan maksimal, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa maju dengan pesat. Tax ratio Cina mencapai 17,5%, sedangkan Indonesia masih 12%. Jika semuanya membayar pajak, tax ratio Indonesia bisa mencapai 18%. Iya, moderator lanjut. Baik, terima kasih Adam. Dimut dulu Adam. Jadi ingat selanjutnya ya, saya kalau persilakan. sudah berbicara di mute ya. Ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Salsabila dengan Rendika Noval untuk melanjutkan presentasi yang telah dibacakan oleh Adam tadi. Baik. 1. Apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak? Penyebab rendahnya kesadaran membayar pajak adalah ketidaktahuan masyarakat bagaimana alur pendistribusian pajak pemikiran masyarakat yang apatis dengan pemerintahan
Apabila dikaitkan dengan sila, kasus tersebut merupakan tidak sesuai dari sila keberatan. Berikan alasan. Pada kasus judul kesadaran bayar pajak yang masih rendah, apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasan mengapa kasus rendahnya bayar pajak tergolong dalam ketidaksesuaian sila kelima, yaitu bahwa seluruh rakyat Republik Indonesia dapat merasakan persamaan fasilitas negara, baik dalam hal infrastruktur, persamaan kualitas pendidikan, persamaan harga, persamaan kesejahteraan, dan sebagainya. Dengan tidak adanya kesadaran untuk membayar pajak, maka negara Indonesia akan sulit untuk menciptakan persamaan di semua masyarakat Indonesia. Maka dari itu, mengapa kasus di atas merupakan ketidaksesuaian dari sila kelima? Sebab dengan tidak adanya kesadaran membayar pajak, maka keadilan dalam berpendidikan, infrastruktur, kesejahteraan itu tidak akan tercapai. Baik, 3. Apa saja solusi yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak? Bagaimana tingkat keberhasilan dari solusi tersebut? Tentu pemerintah telah melakukan berbagai solusi untuk meningkatkan kesadaran warga negaranya dalam membayar pajak. Misalnya seperti melakukan penyuluhan, bimbingan dari sekolah yang sudah diberikan sejak dini, bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban warga negara, melalui iklan di sosial media atau stasiun televisi. Namun, rupanya kesadaran itu masih belum juga muncul. Terbukti persentasi pada kasus kesadaran bayar pajak warga masih rendah. Ini dikatakan bahwa perusahaan yang seharusnya 6 juta yang membayar pajak hanya 520.000 perusahaan. Sedangkan wajib pajak pribadi baru 30% yang bayar. Jadi, bisa disimpulkan bahwa usaha pemerintah belum berhasil. Lanjut nomor 4, kemukakan solusi yang Anda tawarkan untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak dan kesadaran melaksanakan kewajiban lainnya sebagai warga negara. Solusi yang akan kami tawarkan sebagai warga negara untuk meningkatkan kesadaran warga negara adalah diharapkan pemerintah dapat menuntaskan pelaku-pelaku, para anggota perwakilan rakyat yang korupsi. Dengan begitu mereka dapat menjadi contoh untuk masyarakat serta masyarakat mau untuk membayar pajak karena mereka percaya pada negara. Sekian presentasi kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rendika Noval. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab ataupun sanggahan dari kelompok lain. Kepada kelompok lain dipersilahkan. Tapi Bu, saya mau bertanya Bu, untuk kelompoknya Rendika. Ya, silakan Nak. Perkenalkan nama saya. Silakan untuk didimus. Saya di Sofianus sedikit. Perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan dari materi yang telah diberikan oleh kelompoknya Rendika, yaitu mengapa bayar pajak diperlukan dan bagaimana jika seseorang tidak membayar pajak, sanksi apa yang diberikan oleh pemerintah. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada rekan kelompok saya, Andi Artika Divia, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok Didimus. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa membayar pajak itu diperlukan? Nah, menurut kami, karena pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Membayar pajak merupakan suatu kewajiban warga negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sehingga pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Maka dari itu diperlunya untuk membayar pajak di kalangan bernegara. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Betul. Terima kasih Andi Artika. Kepada kelompok 1, apakah jawabannya sudah betul? Kalau sanksi yang diberikan oleh pemerintah jika ada seseorang yang tidak membayar pajak itu apa? Kalau boleh tahu.
Oke, jadi katanya kalau ada sanksinya masyarakat yang yang tidak tidak membayar bayar pajak. pajak, ini pemerintah boleh apa ini sama masyarakatnya? Kalau menurut tak boleh diapakan ini masyarakat yang tidak mau bayar pajak? Nah, kelompok 2 bagaimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Didimus. Mungkin warga negara ini tidak akan diberikan haknya. Oke, saya Baik, sependapat terima kasih. dengan apa yang dikatakan Feby ya. Jadi ya sebaiknya memang begitu. Kalau kita tidak laksanakan kewajiban, ya jangan mendapatkan haknya ya. Ya kita berandai-andai lah. Misalnya kita menjadi pemerintah ya. Kemudian ada atau enggak usah pemerintah yang di atas. Taruhlah kita berada di perangkat desa ya, kepala desa misalnya. Kemudian desa itu kan tahu siapa warganya yang tidak bayar PBB karena yang tagih kan perangkat desa juga, atau seperti itu. Nah sebaiknya kalau ada warga kita yang terdeteksi tidak bayar pajak, nah ini jangan dikasih pada saat ada pembagian raskin, kan begitu ya. Jadi dia tidak mendapatkan haknya karena dia tidak melaksanakan kewajibannya, kan seperti itu ya. Jadi sangat tepat apa yang dikatakan oleh Feby, mantap sekali ya. Terima kasih Nah Feby. Ya, ditutup dulu ya. Namun sebelumnya saya mengapresiasi untuk kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 3 boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Untuk kelompok. Iya. Bagus Ya, moderator boleh ditutup kemudian Ibu lanjut. Baik, terima kasih Bu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bagus. Terima kasih. Ananda boleh mute semua ya. Baik. Ya, jadi alhamdulillahirabbil semua kelompok sudah menyajikan hasil penyelidikannya terkait berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, mulai dari kasus bayi Deborah tadi, kemudian kasus pelanggaran hak anak yang tidak bersekolah diakibatkan. Artika bisa di-mute dulu Artika. Ya, ingat kesepakatan kita ya. Artika bisa di-mute dulu ya Artika. Kayaknya Artika tidak dengar ini. Ya, tadi di awal kita sudah sepakat kalau di-mute pada saat tidak dibutuhkan ya. Jadi jangan kita langgar kesepakatan kita. Oke. Maaf, Bu. Ya, baik. Terima kasih Artika. Ya, jadi kita semua sudah mempresentasikan, mengkomunikasikan hasil analisis kita mulai dari kasus bayi Deborah, kemudian kasus pelanggaran hak warga negara yang dilakukan oleh negara yang mengingkari kewajibannya karena tidak memberikan fasilitas untuk bersekolah ya. Kemudian kasus pengingkaran kewajiban dengan tidak membayar pajak. Nah, sekarang kita masuk pada tahap mengasosiasi. Jadi mengasosiasi itu sama dengan Ananda semua harus menganalisa kembali masukan-masukan dari kelompok-kelompok yang memberikan tanggapan tadi. Jadi adapun tanggapan yang masuk di kelompok tadi pada saat kita presentasi itu tetap dicatat dan disempurnakan hasil presentasi kita, hasil analisis kita sesuai dengan masukan yang telah diberikan oleh teman kita tadi dan koreksi tadi dari Ibu ya. Nah, selanjutnya setelah itu boleh tugasnya nanti kalau sudah sempurna dikirim di Google Drive atau bisa juga di WA dengan model dalam bentuk file ya. Jadi modelnya nanti dikirim dalam bentuk file dan jangan lupa dilengkapi dengan nama-nama anggota kelompoknya. Paham nak ya? Iya Ibu. Jadi selanjutnya kita masuk pada tahap berkesimpulan. Nah, sebagai kegiatan penutup,
Ibu minta 1, 2, sampai 3 orang untuk mengemukakan apa kesimpulan atas hal-hal yang sudah kita pahami pada pembelajaran hari ini. Pagi, Pak. Ya, kesimpulan Arlan? Siapa tadi? Iya, Bu. Arlan, kesimpulannya ada Arlan? Saya, Bu. Iya, Anissa, silahkan Anissa. Kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini yaitu ada berbagai penyebab terjadinya penyelenggaraan hak dan pengingkaran kewajiban, yaitu adanya sikap egois, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, serta penyalahgunaan teknologi. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas kesimpulan yang diberikan. Jadi sangat tepat apa yang Ananda simpulkan, bahwa dari beberapa kasus yang kita amati tadi, ternyata yang menjadi penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah ada rasa egois, rendah kesadaran, ya, penyalahgunaan kekuasaan, kemudian aparat penegak hukum yang kadang tidak tetap dalam menegakkan hukum, ya. Nah, selanjutnya sedikit Ibu ingin merefleksi, ya. Setelah memahami materi pembelajaran hari ini, kira-kira ada perubahan sikap yang kita bisa tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, sikap kita yang harus bagaimana supaya tidak melanggar hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kira-kira bagaimana Arlan? Sikap apa yang Arlan bisa? Ya. Mementingkan hak kewajiban manusia, Bu. Hak asasi manusia, Bu. Iya, jadi harus mengutamakan, harus memperhatikan hak asasi setiap manusia. Manusia, Ibu. Oke, dan kalau Ibu jangan lupa mengutamakan untuk melaksanakan yang namanya kewajiban. Baru kita menuntut hak. Jadi akan seimbang kalau kita laksanakan kewajiban kita, baru kita menuntut hak. Seperti kalian, kerjakanlah dulu tugas-tugasnya, baru menuntut nilai yang bagus. Jangan orang tua kalian juga kan seperti itu, ya. Jangan kita langgar, hak kita tidak akan dilanggar. Kalian akan berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, itu sudah pasti. Namun jangan lupa, kalian harus mengerjakan kewajiban kalian. Apa kewajiban kalian sama orang tua? Pasti, misalnya membantu orang tua, ya, mungkin disuruh cuci piring atau apa. Nah, itu tidak boleh kita ingkari. Itu adalah kewajiban kita. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita bahas, ya. Nah, baik. Terakhir, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Apa yang dirasakan? Saya kasih pilih, kalau rasanya biasa-biasa saja, ya kasih muka yang cemberut. Kalau rasanya senang, kasih muka yang tersenyum. Kalau senang sekali, kasih muka yang tersenyum sambil angkat jempol. 1, 2, 3, mulai. Oke, terima kasih. Tersenyum dengan angkat jempol. Berarti pembelajaran hari ini menyenangkan, ya. Baik, terima kasih. Ya, iya, terima kasih, Nak, ya. Oke, selanjutnya saya ingin kita evaluasi pembelajaran hari ini dengan cara kalian menjawab soal di kuisis. Ada link saya kirim di chat. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kalau begitu kita masuk di situ, Nak. Kita masuk. Kalau sudah sekitar berapa persen baru Ibu klik mulai. Coba masuk di situ. Baru berapa orang ini, Nak, Masih terputar kisah, Bu. Betul. Ibu. Iya. Ibu.
Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, saya mulai ya, sudah siap. Nyereng ke saya. Ibu. Ibu. Ya, kenapa nak? Like kita di HP ku Ibu. Kenapa? Itulah evaluasi yang telah kita lakukan pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya Ibu ingatkan minggu depan kita akan masuk pada perlindungan dan penegakan hukum ya. Jadi materi berikutnya adalah perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian masih sama, Ibu akan memberikan sebuah kasus untuk kita analisis dan kita diskusikan secara berkelompok. Ya, sebelum saya akhiri, Ibu ingin memberikan reward ya, kepada satu orang peserta yang berpenampilan bagus hari ini ya. Ya, bukan satu peserta, memberikan reward kepada kelompok yang terbagus penampilannya hari ini maksud saya ya. Yaitu kepada kelompok Arlan dan kawan-kawan. Selamat ya. Ya, jadi kelompoknya tadi ada plusnya. Plusnya di mana? Dia di situ ada penampilan presentasinya ya. Yang lain juga ada plusnya. Di kelompok 3 juga tadi plusnya sangat tepat memberikan jawaban atas pertanyaan yang masuk ya, Feby. Jadi ya kalau secara individu saya ingin mengapresiasi Arlan dan Feby untuk pertemuan hari ini. Nanti Ibu berikan hadiah ya. Pasti bertanya hadiahnya apa Ibu? Tahu anak Ebi. Ya, hadiahnya nanti dapat Nasi dosi Bu. Nasi dosi Bu. Maaf Ibu, hadiahnya bisa ya. Iya, oke baik. Terima kasih nak ya. Jadi untuk semuanya Ibu apresiasi semua hari ini aktif dalam pembelajaran. Terima kasih banyak ya. Jempol untuk semuanya ya. Jempol ya. Terima kasih. Ya, jadi untuk hari ini saya rasa cukup. Mari kita menutup pembelajaran ini dengan sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Arlan bisa dipimpin kembali doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik, terima kasih. Sekali lagi semoga hari ini pertemuan kita ada manfaatnya dan atas segala kekurangannya Ibu mohon maaf. Sekian Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, terima kasih. Boleh live dari sini karena pelajaran lain sudah menunggu. Jadi saya sudah minta izin sama Ibu Resofa kalau saya agak terlambat keluar dari sini. Jadi insya Allah melapor saja bahwa baru selesai PPL-nya Ibu, ya. Pasti dikasih pemakluman ya karena saya sudah izin. Ya baik, terima kasih Nak. Ibu tutup Vcom-nya ya supaya kalian bisa live dan nanti hasil editan videonya Ibu saya share kepada kalian, boleh di like di YouTube-nya Ibu ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.